Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Khawatir Islam azza wa Allah ayakum. Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa dipertemukan kembali di majelis ilmu, majelis yang penuh diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, majelis yang Allah akan turunkan rahmat kepada orang-orang yang hadir di dalamnya, dan juga majelis ilmu adalah majelis yang mana para malaikatnya memintakan ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala di talabil ilmi ridha bima yasna. Para malaikat pun mereka akan terus memintakan ampunan pada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan siap mengepakkan sayapnya dan ia ridho apa yang telah diperbuat oleh para talabatul ilmi. InsyaAllah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian pembahasan dari kitab Fathul Majid, ya, dari syarah kitab Tauhid. Kita sampai pada bab yang ke-8. Bab man tabarraka bisyajaratin aw hajarin aw nahwihima. Bab tentang hukum tabarruk, ya. Jadi tabarruk itu istilahnya lalap berkah, ya. Dengan apa? Dengan syajarah, dengan pohon, atau dengan hajar, itu dengan batu atau selain dari kedua, ya. Tapi seringnya di masa jahiliyah itu tabarruk dengan dua ini, ya. Kalau enggak dengan pohon ya dengan batu. Kalau sekarang banyak, ya. Kalau sekarang banyak orang yang bertabarruk dengan selain daripada pohon dan batu, misalnya di kuburan, ya, atau di tempat-tempat keramat dan sebagainya. Mereka bertabarruk melalap berkah dari makamnya para wali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Apakah kalian tidak memperhatikan dengan adanya Al-Lata, ya, yang pertama Lata, yang kedua dengan Al-Uzza wa Manata, ya. Jadi ada Lata, Uzza dan Manat, itu yang mereka jadikan sebagai tempat-tempat untuk tabarruk. Kata Syekh, ya, ketika beliau menjelaskan dalam syarah kitab Tauhid, kabu'ati wa qabrin wa nahwihi. Jadi seringnya orang-orang di masa jahiliyah mereka ini ngalap berkah dengan pohon atau batu, tetapi pada saat ini seringnya kaum muslimin mereka bertabarruk dengan kuburan, ya. Fahuwa musyrik. Maka ini adalah perbuatan apa? Syirik. Dan orang yang melakukan dinamakan musyrik. Sebagaimana ayat ini juga dijelaskan, wa kanatul Lata Thaqif, ya, wal Uzza li Quraisy wa Bani Kinanah wa Mana li Bani Hilal, ya. Sebagian para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya Al-Lata ini untuk li Thaqif, ya, untuk penduduk Bani Thaqif. Kemudian Uzza ini sesembahan dari Bani Quraisy. Kemudian Mana, ya, Mana ini adalah untuk Bani Hilal. Jadi tiga sesembahan ini punya bani masing-masing, jadi punya suku masing-masing, ya. Waqala Ibnu Hisham, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hisham, kanat li Ubayd wa Khuza'ah fa amma allata faqara al-jumhur bi takhfif at-ta. Adapun para jumhur di sini artinya siapa? Para ahlu tafsir.
orang yang ahli qiraah, mereka membacanya Allata itu dengan takhfif ya. Jadi Allata tidak ditasjid ya. Jadi Allata. Wa qala Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair serta Mujahid dan Humaid dan Abu Salih, kemudian Warwais dengan ditasjid huruf ta, Allata ya. Jadi para ulama qurra ini khilaf dalam membaca lata ataupun allata ya. Kalau pendapat yang pertama itu dengan takhfif tanpa tasjid allata. Kalau bacaannya Ibnu Abbas, Mujahid dan Ibnu Zubair itu dengan tasjid ya, dengan allata, taknya di tasjid. Fa'ala al-aula qala al-A'mas ya. Dari intinya adalah suatu lata ini yang mereka katakan adalah mu'annatsatu minhu ta'ala ya. Itu adalah dijadikan sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu juga kada al-Uzza min al-Aziz ya. Jadi Lata itu dari kata ilah tambah. Jadi sesembahan, Al-Lata daripada ilah, kemudian Uzza itu dari kata Aziz, yang itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memberikan nama-nama sesembahan ini diambil dari nama Allah ya. Jadi Lata dari ilah, kemudian Uzza dari kata Aziz dan semisal. Makanya nggak heran ya, kalau sekarang ini perbuatan syirik ini diladeni dengan nama-nama Islami. Supaya apa? Supaya aku ya. Misalkan untuk malam berkah ke makam wali siapa, kemudian nanti dinamakan dengan tur religi ya. Jadi turnya itu dengan benar-benar dia di atas agama, padahal turnya itu tidak seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan la tasubbu rihal illa ila thalathin masajid. Kita ini nggak boleh ya, melakukan suatu perjalanan jauh dengan istilahnya apa, memberatkan diri kecuali 3 tempat ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Adapun sampai ke makam-makam para wali, ke makam-makam keramat, maka ini jelas menyelisihi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi intinya adalah ketika para ulama menjelaskan bahwa nama-nama yang digunakan untuk sesembahan orang-orang muslim, yang mana tadi Lata ini dijadikan sesembahan untuk Bani Thaqif, kemudian Uzza ini digunakan sesembahan untuk Bani Quraisy dari Bani Kinanah, kemudian Manah ini dijadikan sesembahan dari Ibnu Zubair. Kemudian kata para ulama, waqala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, allata kanat sakhratun bayda. Jadi Lata ini adalah sakhra ya. Jadi seperti pasir ataupun kerikil yang berwarna putih ya. Alaiha baitu biqaif, yang mana itu dibangun di sana di Taif sana ya. Dari Taif itu yang ibaratnya kalau di tempat kita seperti Dieng ya. Jadi ada kabutnya ya. Jadi di sana yang biasa digunakan untuk menyembah Lata. Jadi ada di Taif sana. Lahu asdaru wasudna ya. Kemudian Lata ini dikelilingi ya. Jadi dipakai. Wa haulaha fina'u mu'azzam inda ahli Taif. Dan sekitarnya ya, sekelilingnya daripada makam yang digunakan untuk malam berkah yang disembah orang-orang musyrik ini diagungkan oleh mereka bagi penduduk Taif. Wa hum Thaqif wa man tabi'ahum. Itulah yang dinamakan dengan Thaqif atau yang mengikuti mereka ya. Kemudian kata para ulama, yastakhuruna biha ala man adahum min ahya'il Arab ba'da Quraisy. Jadi mereka ini punya sesembahan itu suatu kebanggaan
punya kebanggaan, kita punya sesembahan namanya Lata. Kemudian orang Quraisy, ya suku Quraisy dari Bani Kinanah mengatakan kami bangga punya sesembahan namanya Uzza. Kemudian yang lainnya pun juga sama. Kami bangga, Bani Hilal mengatakan kita punya sesembahan namanya Manat. Ya. Jadi mereka bangga dengan sesembahan mereka sendiri. Akhirnya dijelaskan oleh Ibnu Hisham. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ini mengutus kepada sahabat yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Fahadamaha wa haraqaha billah, untuk menghancurkan patung-patungan, tempat-tempat yang digunakan untuk disembah. Kemudian untuk dibakar gitu ya. Wa ala tsaniyah, kemudian yang kedua, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ala tsaniyah qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang kedua kata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana rajulan yaluttu sawiqu lil hajj. Jadi ada seorang laki-laki yang yaitu untuk mengadon gitu ya. Jadi buat adonan roti kemudian dibagikan untuk jamaah haji. Falamma mata akafu ala qabri. Kemudian ketika orang yang membuat adonan ini, ya, buat adonan, dibuat roti, dibagikan kepada jamaah haji meninggal dunia, maka makamnya itu disakralkan, disembah. Ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebagaimana juga disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala Ibnu Abbas, kana yabi'u sawiq was-saman inda sakhra wa yusalluhu 'alayha, falamma mata dhalika ar-rajul ubida thaqif tilka as-sakhra i'dhaman li sahibis sawiq. Ya. Kemudian setelah adonan roti ini dijual, ya, dan di situ dikasih mentega ataupun dikasih beberapa adonan yang lainnya, ketika dia meninggal dunia maka kuburannya itu dibangun gitu, orang yang membuat adonan roti tadi. Kemudian orang-orang Thaqif mereka membuat seperti batu, kemudian untuk mengagungkan atau untuk mengenang jasanya orang yang membuat adonan roti yang biasa digunakan untuk dibagikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Adapun Imam Mujahid mengatakan, wa qala falam mata abaduhu. Ketika orang yang membuat adonan roti ini meninggal dunia, mereka pun menyembah. Disembahlah tadi orang laki-laki yang membuat adonan roti, ya, oleh Bani Thaqif. Rawahu Sa'id bin Mansur wa kadza rawa Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbas annahum abadu wa binahwi hadza qala jama'ah min ahli ilmi. Dan itulah yang disampaikan oleh para ulama ahlul ilm. Jadi sekali lagi, Lata ini ada yang mengatakan diambil dari kata ilah, kemudian disembah, dijadikanlah sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sekali lagi, beliau ini orang laki-laki yang kerjaannya buat adonan roti. Kemudian ketika musim haji dia bagikan roti ini kepada jamaah gratis. Sampai saat ini ada. Ya, sampai saat ini jika ada jamaah haji itu dibagikan roti gratis ya, padahal dibuang karena kan nggak mungkin
Ngasih satu-satu, langsung disebar itu. Kemudian setelah dia meninggal dunia, maka kuburannya itu disembah, ya, dijadikan batu yang besar kemudian disembah oleh Bani Thaqif. Qultu, kata Syekh, beliau menjelaskan la manafata bainal qaulain. Jadi tidak menafikan dengan dua pendapat yang berbeda. Fa innahum 'abadu sakhrah wal qabr ta'lihan wa ta'dhim. Jadi mereka menyembah batu dan juga kuburan tadi sebagai pengagungan, sebagai pemujaan kepada orang yang sudah meninggal dunia tadi, yang mereka membuat adonan roti, kemudian mereka mengagungkan orang laki-laki tersebut. Walimithli hada bunyatul masyahid wal qubab ala quburi wattakhadat awthan. Hal yang demikian ini sangat banyak sekali, ya. Jadi bukan hanya di Indonesia, bahkan Lata ini bagaimana dahulu sejarahnya seperti itu di tanah Arab, ya, di masa jahiliyah. Wa fihi bayanu anna ahlul jahiliyah kanu ya'buduna shalihin wal asma. Ini menjelaskan bahwasannya orang-orang musyrik jahiliyah itu mereka menyembah orang-orang salih. Jadi orang salih ini disembah dari dulu, bukan zaman sekarang. Bukan misalkan kuburannya misalkan para wali kemudian disembah, bukan hanya sekarang. Tapi di masa jahiliyah itu sudah disembah oleh orang-orang musyrik. Wa ammal Uzza. Ya, ini tadi ya, Lata, sekali lagi ada dua pendapat tadi. Diambil dari kata ilah atau diambil dari kata yalutu, yaitu yang membuat adonan roti. Orang yang membuat adonan roti dibagikan kepada jamaah haji, kemudian setelah meninggal dunia disakralkan makamnya dan disembah. Adapun Uzza, kata ulama ahli tafsir Ibnu Jarir rahimahullah, dia mengatakan kanat syajarah 'alaiha bina wa astan nahwa. Jadi Uzza ini adalah pohon, ya, pohon yang besar kemudian dikasih dinding bangunan yang mana di situ ada korma. Dan ini lokasinya baina Makkah wa Taif, antara Makkah dan Taif itu Uzza. Kanat Quraisy yu'azzimunaha. Dahulu orang-orang Quraisy, suku Quraisy, mereka pun mengagungkan Uzza ini, yaitu adalah pohon yang besar yang dibangun di sebelahnya, di sampingnya itu, ya, dengan dinding, kemudian ada korma, itu lokasinya antara Mekah dan Taif. Kama qala Abu Sufyan. Dan ini pendapatnya Abu Sufyan. Yauma Uhud, ya. Lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Jadi Abu Sufyan pada perang Uhud sampai mengatakan lana al-Uzza. Jadi kami ini punya Uzza dan kalian enggak punya Uzza, kata Abu Sufyan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahu maulana wala maula lakum. Ya, jadi Abu Sufyan itu bangga punya sesembahan namanya Uzza. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, katakanlah wahai para sahabatku, maulana wala maula lakum. Allah cukuplah, ya. Jadi Allah ini cukup bagi kita sebagai pelindung kita, dan kalian enggak punya pelindung. Warwan Nasai, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai. Kemudian dari Abi Tufail, wa qala lamma fataha Rasulullah SAW Makkah, ba'atha Khalid bin Walid ila Nakhlah. Kemudian ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, Fathul Mekah,
Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus ya, seorang sahabat yang terkenal ya, yang sebagai panglima besar di medan perang adalah Khalid bin Walid Nikhlah ya. Wa kanat biha al-Uzza, dan disitulah ada Uzza yang disembah oleh orang-orang Muslim. Wa kanat ala thalathi samurat faquti as-samurat wa hudimatul bait alladhi kana alaiha. Kemudian Khalid bin Walid pun menghancurkan ya sesembahan Uzza tadi yang disembah oleh orang-orang musyrik pada waktu itu, lokasinya antara Mekah dan Taif. Kemudian kata beliau, wa hudimal baitul ladzi kana 'alaiha, dan semuanya dihancurkan oleh Khalid bin Walid. Thumma ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru. Kemudian Khalid bin Walid pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan sudah musnah semua, sudah hancur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irji fa innaka lam tasna' syai'an. Kembalilah kamu ke sana, karena engkau sebenarnya belum melakukan apapun ya. Padahal sudah dihancurkan oleh sahabat Khalid bin Walid. Faraja'a Khalid, kemudian sahabat Khalid bin Walid pun kembali ke tempat tadi Uzza antara Mekah dengan Taif. Falamma absaratu as-sadama amna'u fil jabal wa hum yaquluna ya Uzza ya Uzza. Tapi benar. Jadi ketika sahabat Khalid bin Walid ini sudah sampai ya antara Mekah dengan Taif ini, jadi di pegunungan itu mereka sedang memanggil nama Uzza, ya Uzza ya Uzza. Ya. Jadi beristighfar, memanggil nama Uzza. Kemudian fa'ataha Khalid. Maka sahabat Khalid bin Walid pun mendatangi tempatnya di pegunungan. Ya. Fa'idha imra'ah uryanah nasyirah sya'raha. Maka terdapatlah di situ ada seorang wanita. Wanita ini ya hampir seperti telanjang gitu ya. Jadi rambutnya pun terbuka, ya tersimbah. Tufanu turab ala ra'siha. Kemudian wanita ini meletakkan ya pasir di atas kepalanya. Fa amaha bis-sayf faqatalah. Kemudian Khalid bin Walid mengambil pedang dan menebas. Ini bagaimana para sahabat sangat tegasnya ya untuk menghancurkan kesyirikan. Dan sampai saat ini ya para dukun ya, para peramal, paranormal yang tidak normal itu dipenggal. Jadi hukumannya bagi penyihir itu darbatu ya unuqahu bisayf. Jadi harus ditebas apa? Leher. Karena bahaya, ini sumber-sumber kesyirikan. Dan perbuatan sihir ini pun juga bisa membinasakan ya. Artinya membuat sakit orang yang terkena sihir tanpa dengan adanya pengetahuan dari orang yang disihir seperti itu. Jadi sekali lagi, bagaimana sahabat Khalid bin Walid dengan tegasnya untuk menebas ya orang-orang yang sedang mengkultuskan Uzza, sesembahan mereka di gunung-gunung antara Mekah dengan Taif. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau juga meriwayatkan hadis dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha. Innaha sanamun baina Makkah wal Madinah. Jadi Manat ya. Tadi kan Uzza sudah ya. Sekarang Manat ya. Manat ini tempatnya di mana? Jadi Manat ini di antara Mekah dan Madinah. Kalau Uzza itu antara Mekah dengan Taif ya. Dekat dengan Qarnul Manazil. Ya, jadi ada miqat namanya Qarnul Manazil, itu dekat dengan Taif. Tapi kalau Manat itu antara Mekah dengan Madinah, ya. Dan itu yang biasanya diambil miqat dengan Dzul Khulaifah ataupun Bir Ali. Maka antara Mekah dan Madinah itulah ada Manat yang disembah. Wa kanat Khuza'ah wal Aus.
Dan bagaimana dahulu Khuza'ah dan suku Aus dan suku Khazraj, ini penduduk asli Madinah. Ya, penduduk asli Madinah itu ada suku Aus, ada suku Khazraj. Kemudian ada Khuza'ah. Yu'adzimunaha wa yuhalluna minha lil hajj. Mereka itu sangat mengagungkan manat, patung tadi. Wa aslu istiqaquha, dan manat ini pun sebenarnya diambil dari Asmaul Husna, dari nama Allah, dari kata Al-Mannan, ya, dari kata Al-Mannan. Wa qila li kathrati ma yubna ay yuraqu 'indaha min ad-dima'i at-tabarruqu biha. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan dinamakan dengan manat ini karena sesuatu yang istilahnya itu yang melebarnya, menyebar luas, seperti halnya darah. Kemudian yang menyebar luas kemudian digunakan untuk tabar. Kalau kata Imam Al-Bukhari rahimahullah terkait tentang manat ini dari hadis Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, innaha sanamun baina Makkah wal Madinah. Jadi manat itu patung yang di antara Mekah dengan Madinah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hisham. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib fahadamaha 'amul fath, untuk menghancurkan manat pada Yaumul Fath, pada penaklukan kota Mekah. Sebagaimana ini juga ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Anna fiha hadfan, ya. Meskipun ayat ini ada yang dimahdzuf, takdirnya adalah afara'aitumul hadhihi al-alihah. Kalau yang kita bacakan afara'aitumul Lata wal Uzza dalam surat An-Najm. Kalau Imam Al-Qurtubi menafsirkan dengan mentakdirkan ayat ini afara'aitum. Apakah kalian tidak perhatian dengan hadhil alihah, sesembahan-sesembahan ini? Anfa'at al-bar. Apakah sesembahan ini bermanfaat atau memberikan madarat? Hatta takuna syirik syuraka'ullahi ta'ala. Sampai jadilah sesembahan-sesembahan ini, ya, tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu tadi dari tiga. Lata, Uzza, dan Manat. Kemudian di dalam ayat ini, alakumud dzakar walahul untha. Apakah pantas bagi kalian itu penisbatan anak laki-laki dinisbatkan kepada kalian, kemudian anak perempuan itu dinisbatkan kepada Allah? Kira-kira pantas mana? Makanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan, taj'aluna lahu waladan wa taj'aluna waladahu untha. Apakah pantas, ya, anak laki-laki dinasabkan kepada kalian wahai manusia, kemudian anak-anak perempuan dinasabkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takhtarun li anfusikum dzukura, dan kalian berbangga dengan anak laki-laki tadi. Tilka idzal qismatun dhiz. Maka pembagian ini jelas pembagian yang batil, yang tidak layak, tidak pantas disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh di sini, beliau menjelaskan, Syekh, ya, Rahman, fakaifa taqasimuna rabbakum hadhil qismah allati law kanat bainal makhluqin kanat juran wa safhan wa tanzahuna anfusakum anil inath wa taj'alunahunna lillahi ta'ala. Jadi apakah pantas sekali lagi, ya, anak laki-laki dinasabkan, disandarkan kepada kalian, dan kalian membersihkan diri, mensucikan diri dari anak-anak perempuan, dan anak perempuan itu adalah anak perempuannya Allah subhanahu wa ta'ala. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Maka nama-nama ini adalah yang dinamakan oleh kalian wahai manusia, wa aba'ukum, dan juga generasi-generasi sebelum kalian.
ma anzalallahu biha min sulfan. Padahal belum diturunkan kepada kalian as-sulfan. Sulfan itu artinya hujjah, dalil. Kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Iyattabi'una illa dhann." Tidaklah kalian mengikuti kecuali adalah prasangka dhann. Jadi tidak ada suatu yang benar, wa matahwal anfus, dan apa yang kalian condong kepadanya. Jadi sekali lagi, khawatir Islam Allah ya. Jadi ini masih bab muqaddimah ya. Kita belum masuk pada pembahasan tentang tabaruk yang pernah terjadi di masa Nabi SAW. Jadi masih muqaddimah bagaimana tentang adanya Lata, Uzza dan Manat. Jadi 3 ini. Maka insya Allah ya, di lain kesempatan kita akan masuk kepada hadis dari sahabat Waqid ya, Abi Waqid Al-Laitsi, yang mana ini munasabah dengan bab ini dalam kitab Tauhid, bahwasanya mereka dahulu bertabaruk ya, mengalap berkah dengan pohon dan batu. Itu yang pernah dialami oleh Bani Thaqif, kemudian Bani Quraisy, kemudian Bani Hilal ya. Jadi tempatnya apa tadi? Lata, Uzza dan Manat ini berbeda-beda tempat, bukan satu tempat. Dan penyembahnya pun berbeda. Ya. Maka mereka sangat membanggakan dengan sesembahan mereka sendiri. Saya mungkin sampai sini dulu ya. Jadi belum fit 100% suara. Insyaallah di kesempatan kita akan lanjutkan tentang hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang at-tabarruk. Tafsir hadal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.